Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membaca bab fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu utawi iki iku bab fa'il. Bab yang menerangkan mengenai fa'il, pelaku pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu utawi iki iku bab nerangake fa'il. Al-fa'ilul ladzi kamarfu'ai ata zaitun muniron wajhuhu ni'mal fata. Al-fa'ilu utawi fa'il alladzi iku isim. Kamarfu'ai kaya isim loro yang dirofakkan. Ya, kamarfu'ai seperti dua isim yang dirofakkan. Itu asluhu kamarfu'aini. Karena itu dimudhofkan, maka nunnya dibuang. Dimudhofkan dengan apa? Dengan ata. Asluhu kamarfu'aini ata zaitun muniron wajhuhu ni'mal fata. Karena dimudhofkan, isim tasniyah nunnya dibuang. Begitu juga dengan jamak mudzakkar salim, nunnya juga dibuang. Kamarfu'ai ata asluhu kamarfu'aini ata, seperti halnya dua isim yang dibaca rofa. Maknanya gimana? Ata wis teka sapa zaitun zaid muniron hale berseri-seri apa wajhuhu wajahe zaid. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, lah ini isim yang dibaca rofa. Yang pertama mana? Zaidun. Okay. Ata zaidun. Okay. Terus nikmal fata, nikma sak beruntung-beruntungnya, sak nikmat-nikmate sapa al-fata pemuda. Al-fata ini dia dibaca rofa dan dia muqaddarah. Dia isim maksur. Okay. Isim maksur kalau dia rofa, dia i'rabnya dikira-kirakan dengan dalil fal awalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwal ladzi qad kusira. Itu untuk isim maksur. Kalau untuk isim mangkus, bait selanjutnya wasani mankusun wa nasbuhu dhuhar wa raf'uhu yun wa kadza aidzon yujar. Gitu nggih. Nah itu dalil untuk isim maksur. Mana? Fal awwalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwal ladzi qad kusira. Itu. Kita hanya membahas satu bait saja, yaitu bait yang pertama dari bab fa'il yang berbunyi al-fa'ilul ladzi kamarfu'ai ata zaitun muniron wajhuhu ni'mal fata. Maksudnya adalah fa'il itu terletak. Fa'il itu adalah suatu isim. Seperti apa? Seperti dua isim yang dibaca rofa. Contohnya mana? Ata zaitun muniron wajhuhu ni'mal fata. Okay. Pada kali ini kita akan membahas mengenai apa sih fa'il itu apa? Sebenarnya fa'il itu apa? Okay. Al-fa'il gini ya. Kelihatan ya, al-fa'il. Nah, pelaku pekerjaan. Nah, nanti kita akan membahas fa'il dan yang mempunyai fa'il, dan kalimat-kalimat yang bisa mempunyai fa'il, atau kalimat-kalimat yang bisa menjadi penyebab adanya fa'il. Paham ya? Kita akan membahas mengenai fa'il, pelaku pekerjaan. Oke, membahas fa'il dan penyebab kalimat yang bisa punya fa'il. Kalimat yang punya fa'il. Kedua,
fi'il itu sendiri. Fi'il yang bisa mempunyai fa'il. Ini beda ya. Fa'il, nanti kita akan membahas mengenai kalimat yang punya fa'il, yang bisa punya fa'il, atau fi'il yang bisa mempunyai fa'il. Beda ya. Terus sebelumnya, ya, fa'il itu apa sih gitu? Fa'il itu apa? Fa'il itu adalah isim, ya, yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il. Itu ya. Isim tahu ya, isim itu kata benda. Isim kata benda. Isim kata benda, tandanya apa? Dengan dalil bil jarri wa tanwini wanita wa alwa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nggih, isim itu tandanya apa ya? Tadi itu bil jarri wa tanwini ila akhirih. Itu isim. Paham ya? Kata benda, bukan kata kerja. Kemudian rofa'nya fa'il itu tandanya bisa dhammah, bisa alif, bisa wawu. Kemudian dia jatuh setelah fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kata kerja itu tandanya apa? Dengan dalil bita, nggih. Fa'alta, ila akhiri. Nggih. Jadi bil jarri wa tanwini wanita wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasor itu tanda dari isim. Kemudian tanda dari fi'il bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lu yang jalin. Bita itu asluhu bitai ya. Kemudian karena ada darurat si'ir, kemudian dipermudah menjadi bita. Ya, bita dengan huruf ta. Maksudnya tak fa'il, fa'alta dengan contoh fa'alta. Nah, itu ciri-ciri dari isim nggih, bil jarri wa ciri-ciri dari fi'il bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Paham ya? Contoh dari fa'il jelas ya. Apa maksud dari fa'il jelas ya? Fa'il adalah isim, dia dibaca rofa dan dia jatuh setelah fi'il. Contohnya gimana? Mudah saja. Ja'a zaitun. Ja'a wustoko sopo zaitun zaid. Nggih, ja'a ini fi'ilnya, zaitun ini dia fa'ilnya. Jelas ya? Di sini Zaid berdiri. Zaid datang. Zaid datang. Nah, Zaid sebagai pelaku pekerjaan, datang sebagai sesuatu yang dikerjakan. Paham nggih? Nah, sekarang yang bisa punya fa'il itu apa saja? Nah, yang bisa punya fa'il itu apa saja? Nah, yang bisa punya fa'il satu, al-fa'il, fi'il. Nah, yang kedua sibhul fi'li. Ya, kalimat yang serupa dengan fi'il. Paham ya? Fa'il, ini nanti yang bisa menyebabkan fa'il itu ada dua macam. Dari fi'il itu sendiri, atau yang bisa mempunyai fa'il itu fi'il, atau syibhul fi'li, kalimat yang serupa dengan fi'il. Nah, di sini nanti ada dibagi lagi. Fi'il itu yang gimana? Fi'il yang mutasarrif. Okay. Fi'il yang ghairu mutasarrif. Okay. Fi'il mutasarrif, fi'il yang bisa ditasrif. Kalau ghairu mutasarrif yang tidak bisa. Paham ya? Yang kalimat yang bisa punya fa'il, satu fi'il itu sendiri, yang kedua sibhul fi'li. Lah fi'il itu yang gimana? Dibagi lagi, fi'il yang mutasarrif dan fi'il yang ghairu mutasarrif.
Kemudian nanti lagi sibhul fi'li ini apa saja? Ini banyak sekali. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabbahat, ada af'alut tafdil, ada af'alut tafdil, ada jar wa majrur, kemudian ada dzaraf. Ya, sibhul fi'li ini apa saja? Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musabbahat, ada af'al tafdil, ada jar majrur, ada dzaraf. Lah, kalimat-kalimat seperti itu dia itu punya fa'il. Nggih. Satu lagi isim fi'il, nggih, satu lagi di sini nanti ada isim fi'il. Isim fi'il. Nah, isim fi'il itu dia bentuknya fi'il tapi dia isim, ya. Dia itu fi'il bentuknya isim atau isim bentuknya fi'il. Dia nggak jelas, makanya dia disebut sebagai sibhul fi'li, kalimat yang serupa dengan fi'il. Okay. Kalimat-kalimat ini isim fi'il, isim maf'ul, sifat musabbahat, af'alut tafdil, jar majrur, dzaraf dan isim fi'il itu dia mempunyai fa'il. Paham nggih? Nah, sekarang contohnya. Satu. Nah, ini contoh dari yang fi'il mutasarrif. Nah, fi'il yang mutasarrif contohnya mudah saja. Ja'a zaitun. Nah, ini dia punya fa'il. Nah, ini namanya fa'il. Kemudian yang ghairu mutasarrif. Ghairu mutasarrif ini seperti nikma, nggih. Bisa. Mungkin pernah dengar. Ya, nggih. Contohnya di situ ada. Contohnya gimana? Nikma al-fata. Nah, seberuntung-beruntungnya pemuda. Paham ya? Ini fi'il mutasarrif ja'a yaji'u. Nah, terus atau contoh lain koma yakumu, koma zaitun. Zaitun di sini menjadi fa'il sebab adanya fi'il yang mutasarrif. Lah, al-fata di sini dia menjadi fa'il sebab ada fi'il yang ghairu mutasarrif atau istilahnya lain fi'il jamid. Nah, itu. Yang ketiga, ini saya ambil satu contoh saja. Contohnya yang ada di bed. Ata, zaitun muniron wajuhu. Nah, ini ya. Ata wis teka sapa zaitun zaid muniron hale berseri-seri, apa wajuhu wajahe zaid. Lah, wajuhu di sini dia menjadi apa, Mas, Mbak? Dia menjadi fa'il. Dari apa? Dari sibhul fi'li. Muniron ini sibhul fi'li. Sebab dia bukan fi'il, tetapi dia yang serupa dengan fi'il ini loh. Nah, muniron ini dia bukan fi'il, tetapi dia sibhul fi'li. Muniron ini bentuknya apa? Bukan fi'il. Nggih. Ata mustaka sapa zaitun zaid muniron hale berseri-seri sapa apa wajuh wajahe zaid. Contoh lagi, satu lagi. Zaitun utawi zaid iku fidari. Zaitun utawi zaid iku fidari ing dalem omah sapa zaid. Lah, pada lafadz fidari ini dia punya fa'il, punya fa'il dari ya ini. Dari kalimat ini gitu loh. Ya sibuk di apa? Dari kalimat sebelumnya. Nah, bukan kalimat sebelumnya, dari fidari ini, dari fidari ini. Fidari ini apa? Bukan fi'il. Bukan fi'il,
tapi bisa punya fa'il. Oke, saya ulangi ya. Dalam contoh Zaidun fidari, Zaidun utawi Zaid iku fidari ing dalam omah sapa Zaid. Fidari ini dia punya fa'il tapi bukan sebab adanya fi'il, tetapi sebab karena kalimat yang bukan fi'il atau sibhul fi'li. Apa? Ya jar majrur itu tadi. Ini ya. Nah, nanti bisa ditanyakan melalui komentar atau chat WA saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.